Kasihi, sekali lagi shalom. Selamat Paskah buat kita semua Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jikalau di kesempatan ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh memperingati hari kebangkitannya, di mana 2000 tahun yang lalu Dia telah bangkit dari antara orang mati. Jikalau kemarin kita sudah memperingati tentang kematiannya, maka sekarang kita juga akan memperingati tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Karena sia-sia kita percaya kepadanya kalau Dia tidak bangkit. Dia bangkit itu artinya Dia menunjukkan bahwa Dia telah mengalahkan maut, bahwa Dia telah mengalahkan iblis, bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah, bahwa Dia memberikan kepastian keselamatan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Bapak Ibu, yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 20 ayat 26, satu ayat saja. Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Jikalau sudah ketemu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi saya baca bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ini di bawah tema seperti yang tertera di spanduk Bapak Ibu, yaitu damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga. Jadi tema kita hari ini damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, dengan subtema Kristus hadir, keluarga diberkati dengan damai sejahtera. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan ini kita akan merayakan yang namanya Paskah. Paskah ini adalah sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Paskah ini adalah puncak iman Kristen. Paskah ini juga adalah perayaan kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Di mana Yesus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan maut, dan pada akhirnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sering sekali dalam hidup kita memaknai Paskah itu hanya sebatas perayaan di gereja. Namun Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Paskah itu juga tidak hanya sekedar perayaan di gereja, tetapi Paskah itu juga adalah merupakan hal yang sangat penting, khususnya di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam berkeluarga. Makanya hari ini tema kita adalah damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu dampak terbesar dari Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang Ia bawa bagi kita semua.
Damai sejahtera ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih tidak hanya berlaku untuk pribadi saja, tetapi damai sejahtera ini berlaku bagi keluarga kita, bahkan bagi komunitas kita, bahkan bagi semua orang. Damai sejahtera ini berlaku. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nas yang kita baca tadi di Yohanes 10:20 ayat 26. Nah di situ menceritakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah 8 hari dari kebangkitannya. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat pintu terkunci. Dan saat itu murid-murid berada di dalam ketakutan. Murid-murid berada di dalam kecemasan. Karena kenapa? Karena guru mereka yang selalu bersama-sama dengan mereka telah mati. Mereka ketakutan. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali. Di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya, Yesus datang. Alkitab tadi mencatat di dalam ruangan itu. Artinya murid-murid sedang berkumpul di dalam satu ruangan. Dan ruangan itu tertutup. Lalu dikatakan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, Yesus berkata ketika dia datang di tengah-tengah mereka, ia berkata di situ, damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di tengah-tengah itu Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini merupakan pernyataan yang sangat dalam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ini bukan hanya sekedar sapaan Bapak Ibu, tetapi ini sebuah perubahan yang dibawa oleh Yesus, pemulihan yang dibawa oleh Yesus supaya murid-murid jiwanya dipulihkan kembali oleh Yesus. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, damai sejahtera dalam bahasa Yunani artinya eirene, memiliki arti kedamaian, ketenangan jiwa, relasi yang dipulihkan, bahkan kesejahteraan yang menyeluruh. Ini damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu sering kita sebutkan shalom. Kita seliring bertemu di mana sama sesama kita orang yang percaya, kita akan berkata shalom. Itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Nah shalom itu memiliki arti damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Bahkan damai sejahtera dikatakan memberikan keselamatan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, damai sejahtera hanya bisa kita temukan ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Damai sejahtera kita tidak bisa temukan dalam dunia ini, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang sejati dan itu bersifat kekal. Mungkin dunia memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera semu, hanya sementara. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini. Bagaimana damai sejahtera Kristus dinyatakan di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, damai Kristus hadir di tengah ketakutan dan kekacauan. Damai sejahtera Kristus hadir di tengah ketakutan dan kekacauan. Jadi ini yang kita pelajari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ingat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, para murid tadi mereka berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Mereka kehilangan arah hidup. Mereka khawatir tentang masa depan mereka. Kenapa? Karena Yesus yang tadinya bersama-sama dengan mereka telah mati disalibkan. Kini mereka khawatir. Bahkan ada di antara mereka yang kembali pada kehidupan
lamanya. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada lagi harapan. Yesus sudah tidak ada. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali. Di tengah-tengah murid-muridnya merasa ketakutan. Di tengah-tengah murid-muridnya merasa hidupnya tidak ada arahnya lagi. Tidak tahu bagaimana masa depannya. Di tengah-tengah itu Yesus datang kepada mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kekacauan hidup mereka, di tengah-tengah ketidakjelasan hidup mereka, Yesus datang membawa damai. Supaya apa? Supaya mereka tidak takut lagi. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus membawa damai. Nah Bapak Ibu, mungkin juga ini terjadi dalam kehidupan kita di dalam berumah tangga. Nah mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan, misalkan ketidakpastian ekonomi. Nah kadang-kadang ketika ekonomi kita tidak pasti, maka kadang-kadang kita merasa bimbang Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Mungkin juga ada di antara kita yang berada di dalam kondisi tekanan di dalam mendidik anak-anak sekarang. Apalagi zaman sekarang, zaman modern. Anak-anak susah diatur. Anak-anak susah dididik. Orang tua menasehati, tapi anak-anak tidak mendengar. Mungkin ini kondisi-kondisi yang kita alami. Atau mungkin kita khawatir akan masa depan kita. Kalau dia yang sudah berkeluarga, mungkin dia khawatir akan masa depan pernikahannya. Bagaimana pernikahan saya ini ke depan? Apakah pernikahan saya ini ke depan akan damai-damai saja? Atau akan berhenti di tengah jalan? Atau mungkin ada di antara kita, di antara anak muda yang merasakan kondisi menghadapi, bagaimana masa depan saya ini? Dia khawatir, kira-kira siapa pasangan hidup saya? Apakah yang ada di samping saya sekarang? Atau jangan-jangan ada yang lain? Mereka khawatir. Nah Bapak Ibu, mungkin juga ada di antara kita yang khawatir karena sering terjadi konflik di antara keluarga kita. Konflik bersama dengan istri, konflik bersama dengan saudara, konflik bersama teman-teman. Ini semuanya kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan kita. Yesus hadir di tengah-tengah kekhawatiran kita. Bahkan pintu tadi terkunci, Dia datang di tengah-tengah itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Bagi Tuhan tidak ada keadaan yang tidak bisa Dia bawa damai. Bahkan di tengah-tengah kekacauan kita, Dia bisa membawa damai di tengah-tengah itu. Maka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mungkin kita saat ini menghadapi yang namanya atau mengalami yang namanya tekanan hidup. Oleh karena ekonomi yang semakin meningkat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Mari kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kalau Yesus tadi bisa masuk di dalam ruangan yang tertutup, maka saya percaya juga Dia bisa masuk ke dalam hati kita ketika kita mengundang Dia. Dan kalau Yesus masuk di dalam hati kita, saya percaya kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Nah jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Damai Kristus hadir di tengah ketakutan kita dan di tengah kekacauan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang kita pelajari, yaitu damai Kristus memulihkan hubungan yang rusak. Damai Kristus memulihkan hubungan yang rusak. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam perikop atau nas yang kita baca tadi, kita mendengar dan kita membaca ada di sana tentang Thomas. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, di situ ada Thomas Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ia berkata, maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat
bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Murid-murid telah menyaksikan, lalu bersaksi kepada Thomas. Thomas tidak percaya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Thomas ini juga merupakan gambaran banyak orang yang menuntut bukti. Ada tipe orang yang tidak mudah percaya, tapi ada juga tipe orang ketika orang katakan dia langsung percaya. Nah, mungkin kita berada di tipe mana? Apakah di tipe seperti Thomas, harus melihat baru percaya, atau di tipe seperti yang lainnya, sebelum melihat mereka juga telah percaya hanya oleh kesaksian? Nah, manusia berbeda-beda, tapi di antaranya tidak ada yang salah. Thomas juga tidak salah ketika dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku, karena dia menuntut bukti. Nah, kalau ada bukti maka artinya itu sah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nah namun Yesus tidak kesal, tidak marah melihat keadaan Thomas yang tidak percaya bahwa dirinya telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Yesus datang di tengah-tengah mereka langsung. Lalu dia menampakkan itu bekas paku itu kepada Thomas. Inilah Thomas, inilah aku, Yesus yang telah bangkit itu. Apakah sekarang kau percaya? Apakah sekarang kau harus mencucukkan jarimu kepada luka ini? Apakah Thomas mencucukkan jarinya, Bapak Ibu? Kan katanya tadi, sebelum aku mencucukkan jariku. Apakah jadi ketika Yesus datang dia mencucukkan jarinya? Tidak, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Justru apa yang dia katakan di sini, Bapak Ibu? Ia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ia langsung percaya tanpa harus mencucukkan jarinya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memulihkan. Kehadiran Yesus memulihkan hubungan Thomas yang tadinya tidak percaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin juga dalam hidup kita banyak mengalami seperti yang dialami oleh Thomas. Mungkin hubungan kita dengan orang lain sedang tidak baik-baiknya. Mungkin hubungan kita dengan keluarga kita sedang tidak baik-baiknya. Bahkan mungkin kita jarang bercakap dengan keluarga kita. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada kita, bangun relasi itu, pulihkan hubungan itu dengan apa? Dengan memberi pengampunan. Dengan apa? Dengan saling menerima satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang berada di dalam keadaan keluarganya, suami dengan istri hubungannya sedang tidak baik-baik. Mungkin suami dengan anak hubungannya sedang tidak baik-baik, atau dengan keluarga lainnya. Nah, Yesus bisa memulihkan hubungan itu dengan damai sejahteranya, Bapak Ibu. Untuk itu, jikalau ada Bapak Ibu yang berada di posisi ini, mari berikan pengampunan. Mari saling menerima. Karena dengan saling menerima, hubungan itu akan menjadi baik kembali. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua yang kita pelajari, damai Kristus memulihkan hubungan yang rusak. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang kita pelajari dalam nas ini, yaitu damai Kristus mengubah hidup dan memberi harapan baru. Damai Kristus mengubah hidup. Hidup siapa yang diubah di dalam nas ini? Hidup para murid-murid. Dia mengubah hidup mereka yang tadinya mereka berada dalam ketakutan. Yang tadinya ada yang mengambil keputusan, udahlah saya kembali kepada kehidupan lama. Padahal Yesus telah memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Tetapi ada yang kembali. Lalu Yesus memulihkan hubungan ini. Yesus mengubah hidup mereka dengan memberi damai sejahtera, dengan dia datang di tengah-tengah mereka.
Dia memberikan harapan kepada mereka yang tadinya mereka tidak punya harapan. Sekarang mereka berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus benar-benar memberikan kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, damai Kristus itu bisa mengubah hidup kita dan memberi harapan baru dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus saya satunya, Bapak Ibu, Dia memberi kepastian keselamatan dalam hidup kita. Ketika engkau percaya kepada Dia, engkau akan beroleh keselamatan. Karena Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan iblis. Maka daripada itu, mari kita berpegang kepada Yesus, Bapak Ibu. Dia mampu mengubah hidup kita. Mungkin kita di antara kita ada yang mungkin kehidupannya merasa gak benar. Mungkin ada di antara kita yang merasa, Tuhan, kenapa saya jatuh terus dalam dosa? Tuhan, kenapa saya selalu melanggar apa yang Kau kehendaki? Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang demikian. Maka solusi terbaik, Bapak Ibu, mari undang Yesus dalam hatimu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Karena saya percaya ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, maka hidup kita bisa diubah oleh Tuhan. Yang tadinya kita manusia yang jahat, yang tadinya kita suka menghina orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, kini sekarang kita menjadi orang yang bermurah hati kepada orang lain. Inilah kalau damai Kristus ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya damai Kristus itu mengubah hidup dan memberi harapan baru dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Kristus bukan hanya tentang sejarah bahwa pernah Dia bangkit. Tetapi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus berbicara tentang bagaimana damainya itu ada selalu di dalam hati kita. Ada selalu di dalam keluarga kita. Sehingga saya percaya keluarga kita akan baik-baik saja kalau ada di dalam damai Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, mari izinkan damai sejahteranya menenangkan setiap hati kita yang gelisah, setiap hati kita yang cemas. Mari izinkan damai sejahteranya menyembuhkan relasi yang rusak kita dengan orang lain. Mari izinkan damai sejahtera Kristus memberikan arah dan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Dan mari izinkan damai sejahtera Kristus, Bapak Ibu, menjadikan keluarga kita tempat kasih Kristus berdiam, dan keluarga kita boleh bersinar kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu, boleh bermanfaat bagi kita. Biarlah damai sejahtera Kristus itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama tadi, damai Kristus itu hadir di tengah ketakutan kita. Dan yang kedua, damai sejahtera Kristus itu memulihkan hubungan kita yang rusak. Dan yang ketiga, damai sejahtera Kristus itu mengubah hidup kita dan memberi